Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mematangkan regulasi tentang family office demi menarik investasi ke dalam negeri. Mereka tidak dikenakan pajak, tapi dia harus investasi dan investasinya itu nanti akan kita pajaki. Oh, saya udah lama isu itu, tapi biar aja kalau bisa bangun sendiri, bangun sendiri. Saya anggarannya nggak mengalihkan, saya fokus. Kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan yang bocor-bocor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, balik lagi di channel BTW Break Time with gue Mr. Catur. Di video barusan yang teman-teman lihat, perang opini antara Bapak Menteri Keuangan Pak Purbaya dengan Bapak Ketua Dewan Ekonomi Nasional Pak Luhut perihal family office menarik perhatian kita semua. Di sana Pak Purbaya menyampaikan bahwa beliau tidak akan menggeser serupiah pun dana dari APBN untuk pembangunan family office yang diusulkan oleh Bapak Luhut. Dan Pak Luhut sendiri mengatakan bahwa family office ini tetap akan berjalan dan akan diwujudkan sesuai dengan rencana awal yang sudah dicetuskan sejak lama. Perihal penggunaan anggaran negara atau APBN dalam membangun family office, apakah itu dibenarkan atau seharusnya swasta? Atau apakah DEN sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah bisa menggunakan anggarannya untuk membangun family office seperti Pak Purbaya sampaikan, bahwa beliau menyampaikan ya kalau DEN punya anggaran silahkan bangun sendiri. Nah, sebelum sampai ke sana, gue pengen sharing dulu ke teman-teman semua, sebenarnya ide ini bermula dari mana sih? Apa itu family office, serta apakah family office itu sudah lazim dilakukan oleh negara-negara di dunia? Apa keuntungannya buat kita, dan apa yang harus kita waspadai? Tonton terus video ini sampai akhir, biar lu nggak gagal paham, bisa mengetahui informasi secara seutuhnya, dan bisa melihat secara objektif tentang family office itu sendiri. Ketua Dewan Ekonomi Nasional saat ini, Pak Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan bahwa family office itu tetap harus dilaksanakan dan harus diwujudkan. Beliau sendiri mencanangkan atau mengusulkan ide pembentukan family office ini sejak beliau masih menjabat sebagai Menko Marves, yaitu di era Presiden ke-7, Bapak Presiden Joko Widodo. Bahkan kabarnya beliau juga sudah berdiskusi dengan para investor-investor kelas dunia seperti Roy Diallo dan lain-lain, apa manfaat pembentukan family office di Indonesia. Nah, ini yang teman-teman perlu ketahui, bahwa ide family office ini bukan sekarang, tapi sudah sejak tahun 2024 di mana Pak Luhut waktu itu masih menjabat sebagai Menko Marves. Tujuan utama dari pembentukan family office ini, kata beliau, adalah untuk menjaring dana-dana dari orang yang namanya ultra high net worth income atau yang pendapatannya sangat-sangat besar. Biasanya didefinisikan dengan pendapatan di atas 100 sampai 200 juta dolar. Dan ini tentu aja bukan orang-orang sembarangan ya. Mereka yang memiliki kekayaan-kekayaan yang sangat luar biasa dengan bisnis yang menggurita bahkan mungkin di seluruh dunia. Dengan dibentuknya family office ini, harapannya nih sama Pak Luhut waktu itu, bahwa uang-uang tadi daripada diparkir di luar negeri, mendingan diparkir di Indonesia. Sehingga kalau uangnya itu diparkir di Indonesia, bisa digunakan atau diputar menjadi instrumen-instrumen pembangunan di Indonesia yang mungkin juga menarik buat orang-orang super kaya tadi. Inisiatif ini juga berkaitan dengan visi lebih besar, yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan atau Indonesia Financial Center. Yang intinya Indonesia ingin memperkuat sektor jasa keuangan serta menciptakan ekonomi investasi kelas atas. Hal inilah yang dicita-citakan oleh Pak Luhut dalam wacananya untuk menggagas pembentukan family office di Indonesia. Nah, sebenarnya kawan-kawan, family office itu apa sih? Dan sejarahnya gimana bisa muncul yang namanya family office? Ternyata family office itu sebetulnya konsep yang udah ada lama, berabad-abad tahun yang lalu. Bahkan sebelum zamannya era modern, zaman-zaman kerajaan zaman dulu, ada ibaratnya embrio family office di mana ada seseorang atau pihak-pihak tertentu yang mengelola kekayaan dari seorang raja atau seorang bangsawan-bangsawan agar kekayaan yang mereka miliki dapat dikelola dengan baik, serta pembagian untuk anak cucunya dan warisan-warisannya itu juga sudah direncanakan dari awal agar tidak menimbulkan konflik di antara mereka sendiri. Nah, sejak era modern sebetulnya tercatat family office itu bermula dari keluarga kaya, super kaya di Amerika yang namanya keluarga Rockefeller.
Di tahun 1882, keluarga Rockefeller yang memiliki kekayaan luar biasa membentuk family office untuk mengelola kekayaan dan memanage investasi yang akan mereka lakukan. Dan inilah awal mula terbentuknya family office. Setelah itu berkembang di Eropa serta di negara-negara yang menjadi pusat ekonomi dunia seperti Switzerland, Luxembourg, Singapura, dan Hong Kong. Mereka memiliki family office yang tidak hanya mengurusi satu keluarga saja, tapi mengurusi juga beberapa keluarga. Jadi family office itu kawan-kawan, ada yang disebut dengan single family office dan ada yang disebut dengan multi family office. Single family office berarti dia hanya mengurusi satu keluarga saja. Sedangkan multi family office itu mengurusi beberapa keluarga, mungkin 2 atau 3 atau 4 keluarga yang di-manage kekayaannya, investasinya, bahkan sampai dengan warisannya, dan juga portfolio keuangannya, itu diatur oleh orang-orang yang bekerja di family office. Nah, di dalam family office itu, tentu saja ada yang namanya manajer investasi, ada yang namanya legal, ada yang namanya orang risk management. Di situ orang dengan keahlian-keahlian khusus tadi bekerja untuk mengelola, sekali lagi mengelola kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh para keluarga ultra high net worth income tadi, agar sesuai dengan yang diharapkan. Jadi campur tangan keluarga itu sangat minim. Mereka mempercayakan kekayaan tadi dikelola oleh suatu lembaga. Di situ ada orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai, sehingga diharapkan kekayaan yang mereka miliki tadi terjaga, tidak menjadi masalah antar keluarga atau rebut-rebutan yang bahkan menjadi bumerang buat mereka sendiri. Seiring waktu, family office berkembang menjadi lebih kompleks, menggabungkan investasi swasta, ekuitas swasta, manajemen properti global, filantropi, perencanaan generasi berikutnya, dan layanan keluarga. Jadi tidak hanya sekedar portfolio keuangan saja, bahkan sampai dengan kesehatan, gaya hidup, itu pun akan dikelola atau di-manage oleh family office tadi. Dengan bentuk pelayanan yang makin kompleks, maka biaya operasional family office itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi kawan-kawan semua. Maka family office ini hanya ditujukan untuk orang-orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa besar. Selain di Amerika tadi, di Switzerland sekarang sudah banyak family office yang memberikan layanan-layanan untuk orang-orang super kaya tadi. Mereka memiliki keunggulan stabilitas hukum dan finansial yang kita tahu ya, kalau di Swiss itu stabil banget hukumnya, jadi daya tarik buat orang-orang menginvestasikan atau menyimpan kekayaannya di Swiss itu sangat tinggi. Di negara kecil seperti Luxembourg, nggak mau kalah, dia juga memiliki family office yang memiliki struktur keuangan yang sangat fleksibel. Di tetangga kita, di Singapura, itu juga sudah kita ketahui mereka memiliki family office. Yang diandalkan oleh Singapura adalah insentif pajak bagi orang-orang yang akan menempatkan dananya atau dikelola dananya oleh family office yang ada di Singapura. Beberapa negara lainnya seperti Inggris, Dubai, Siprus juga sama. Mereka memiliki family office yang menawarkan berbagai macam keunggulan-keunggulan agar menarik orang-orang super kaya tadi menginvestasikan atau menyimpan dananya di negara-negara mereka dan dikelola oleh family office yang ada di negara tersebut. Sekarang kita bahas, apa sih keunggulan family office? Kenapa sih negara-negara maju, negara Eropa, negara-negara dengan lokasi strategis dan menjadi pusat keuangan dunia, itu berlomba-lomba memberikan tawaran family office untuk orang-orang yang memiliki kekayaan luar biasa tadi. Jika dirancang dengan baik, maka keberadaan family office tadi dapat bermanfaat untuk ekonomi suatu negara. Bayangin aja, dengan adanya aliran dana masuk ke dalam suatu negara, maka ada aliran modal jangka panjang yang dimiliki oleh suatu negara sehingga bisa didiversifikasi atau digunakan menjadi investasi yang produktif, yang tentu saja bermanfaat untuk pergerakan ekonomi di negara tersebut. Keluarga kaya global tadi yang nyimpen dananya nih, duitnya di family office dapat memicu pembangunan infrastruktur di sektor real, seperti pembangunan rel kereta api misalnya, pembangunan fasilitas-fasilitas umum, pembangunan jalan, pembangunan pelabuhan, dan tentu saja itu sangat bermanfaat untuk menggerakkan ekonomi di suatu negara. Yang kedua, diversifikasi basis investor. Selain investor-investor konvensional yang kita tahu seperti dana pensiun misalnya ya, lalu reksadana, dengan adanya family office ini, maka diversifikasi jenis investornya akan menjadi bertambah. Karena bisa jadi mereka menanamkan atau menginginkan dananya diputar di pasar modal, di venture capital, atau di private equity. Jadi dengan diversifikasi basis investor yang dimiliki oleh suatu negara, maka sektor-sektor yang tadinya kekurangan likuiditas untuk menggerakkan ekonominya dapat terlaksana dengan adanya dana yang dimasukkan oleh para keluarga super kaya tadi melalui family office. Dengan adanya family office juga, tentu saja ini akan mendriven kebutuhan tenaga-tenaga profesional, jasa-jasa profesional seperti jasa legal, jasa manajemen keuangan, jasa manajemen risk,
Dan itu tentu akan membuka peluang buat insan-insan terbaik negeri ini yang memiliki kemampuan-kemampuan dalam bidang-bidang tersebut untuk mengelola kekayaan-kekayaan dari keluarga super kaya global tadi itu. Dan itu tentu bukan hal yang remeh ya, itu bisa menjadi suatu pride, itu juga menjadi suatu akses untuk kita masuk ke dalam keluarga global tadi. Dan yang pasti kawan-kawan, itu nanti akan tercipta efek multiplier, di mana kalau ada dana, dan dana itu ingin diinvestasikan, karena kan nggak mungkin ya, si orang kaya global tadi nyimpen dana, nggak ingin ada return, nggak ingin berkembang dananya. Maka kalau dana itu dimasukkan, diinvestasikan, pasti sektor ekonomi lokal juga akan bergerak. Karena dana itu harus berputar, entah itu dalam instrumen tadi saham, instrumen keuangan, atau instrumen real. Atau masuk juga ke startup-startup yang mungkin menarik. Karena bisa aja ada startup A yang ternyata menarik perhatian dari si keluarga global kaya tadi itu, dan dia ingin menginvestasikan dananya di sana. Karena dia yakin startup ini akan berkembang. Nah, potensi-potensi itu tentu akan menjadi keunggulan atau benefit buat kita apabila dibentuk family office yang dirancang dengan baik. Sekali lagi catatannya harus dirancang dengan baik, dengan struktur yang jelas, dengan transparansi, sehingga penggunaan dana yang ditempatkan oleh para keluarga super kaya global tadi itu tepat sasaran. Kalau enggak, ya tentu saja itu akan menjadi masalah, bahkan citra Indonesia dapat dipertaruhkan. Di balik keunggulan-keunggulan atau manfaat positif dari adanya family office, tentu kita harus waspadai juga, kita harus kritisi kawan-kawan. Jangan sampai kita berlebihan menganggap keluarga super kaya global tadi menjadi superhero buat negara kita. Artinya, kita terlalu mengistimewakan mereka. Sehingga pertama, misalnya negara memberikan tax insentif yang berlebihan, yang nggak sesuai. Bisa jadi itu malah merugikan untuk negara secara keseluruhan. Dan yang kedua, apabila regulasi dan kepastian hukum tidak jelas di negeri ini, serta tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dananya, itu berbahaya untuk reputasi negara. Jangan sampai gara-gara salah kelola dana orang super kaya global tadi, maka citra seluruh negara menjadi rusak, citra seluruh bangsa menjadi rusak, bahkan mungkin kita sendiri, rakyat, yang tidak mengenal, tidak tahu menahu dengan orang super kaya global tadi, terkena imbasnya, karena terkena dampak, terkena cap bahwa negara Indonesia dan rakyatnya mungkin itu orang-orang yang nggak kompeten, orang-orang yang kredibel, orang-orang yang nggak berintegritas, hanya karena salah satu oknum yang menyalahgunakan dananya tidak sesuai dengan keperuntukan, dan bahkan mungkin ya penyakit yang kronis di negeri ini adalah adanya korupsi. Nah ini bahaya banget, dengan dana jutaan dolar tadi, bayangin kalau dikorupsi itu jadi sasaran empuk buat para tikus-tikus kotor di negeri ini. Meskipun tadi adanya diversifikasi investor yang dapat menanamkan modalnya di berbagai sektor, tapi jangan sampai ini juga menjadi over concentration. Artinya apa? Artinya dana yang besar tadi menjadi tulang punggung utama untuk investasi. Sehingga apabila terjadi kesalahan, terjadi kegagalan dalam investasi yang dilakukan, akan memunculkan efek domino yang berbahaya untuk ekonomi kita. Karena dengan satu orang saja yang memiliki kekayaan luar biasa sampai ratusan juta dolar, lalu kita kelola, tapi ternyata yang kita kelola itu salah, dan akhirnya mengalami kerugian, maka efeknya tentu tidak hanya di sektor itu saja. Sektor hulu ke hilirnya, rantai pasokannya, rantai bisnisnya, dan kita tahu semua bisnis akan berkaitan satu dengan yang lainnya, dan itu akan bermasalah untuk semuanya. Dan ujung-ujungnya kalau bermasalah pada saat harus menjaga citra negara yang dikhawatirkan nih, karena kesalahan dari family office, kesalahan dari individu, kesalahan dari satu lembaga, negara lagi yang harus nalangin, APBN lagi yang harus nyuntikin untuk menjaga citranya, untuk menjaga kredibilitasnya, dan jangan sampai keluarga super kaya tadi menuntut di pengadilan internasional. Nah ini harus diperhatikan. Kesalahan satu aja orang, kegagalan satu lembaga bisa berdampak sistemik untuk negara kita. Karena lagi-lagi nanti APBN yang akan menjadi andalan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi tadi. Sekarang kita udah ngobrolin apa itu family office, apa itu keuntungan dari family office. Kita balik pada polemik antara Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Pak Luhut. Kalau Pak Purbaya menyampaikan bahwa APBN tidak akan digunakan dalam pembangunan family office dan menyerahkan DEN untuk membangun jika ada dana sendiri, maka sebenarnya kita lihat DEN yang dibentuk melalui Perpres nomor 160 tahun 2024 tentang pembentukan Dewan Ekonomi Nasional ini, dan keputusan Presiden nomor 139 tahun 2024 tentang pengangkatan ketua dan anggota DEN, itu tidak memiliki akses langsung ke dalam keuangan struktur APBN. Mereka dibiayai melalui yang namanya DIPA, yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, melalui Kementerian Sekretariat Negara atau lembaga induknya. Maka dalam hal ini,
DEN itu hanya dapat dibiayai untuk biaya operasionalnya saja, yaitu untuk biaya riset, biaya kepegawaian, biaya publikasi, biaya honorarium, dan biaya lain-lainnya. Sedangkan pembangunan fisik, misalnya pembangunan kantor, pembangunan fasilitas publik, bahkan apalagi bangun family office, itu tentu saja tidak memungkinkan dana dari DEN untuk membangun fasilitas tersebut. Jadi, kalau Pak Menteri bilang, saya nggak akan geser anggaran APBN untuk bangun family office, maka Pak Luhut akan bangun dari mana? Dan apa Pak Luhut ingin membangun family office untuk negara atau untuk siapa? Nah, coba tulis pendapat lu tentang polemik ini dan apa lu mendukung dibentuk family office atau enggak di kolom komen. Gue Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.